Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di channel saya di Karen. Oke, video ini saya ingin menunjukkan jalan di daerah Kalianak ya. Di daerah Kalianak ini adalah kawasan pergudangan ekspedisi ya, semisal kontainer-kontainer. Untuk kondisi jalannya itu bagaimana, sepi atau ramai? Yang pasti itu ramai sekali ya, soalnya kan di kawasan ekspedisi. Nah, ini kan perjalanan berlakunya PSBB yang kedua, jadi yang pasti ramai ya, soalnya kan di kawasan ekspedisi. Soalnya kan berlakunya PSBB itu yang boleh beraktivitas itu ya kayak semisal ekspedisi, yang ya kendaraan yang membawa bahan pokok, pokoknya yang utama-utama itu diperbolehkan beroperasi. Dan nanti saya itu lanjut menuju ke arah Margomulyo. Di Margomulyo ini pun juga ada pabrik dan gudang, cuma kebanyakan kalau di Margomulyo ini pabrik ya, kalau di pergudangannya di Kalianak. Oke, penasaran? Simak videonya. Yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini, dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana. Oke, langsung saja simak videonya, cekidot. Oke, untuk videonya saya awali dari sini nih. Saya berada di gang daerah Kalianak ini. Saya ke kiri, ini kalau ke kanan yang mengarah ke Tanjung Perak ya. Ini saya ke kiri mengarah ke Gresik. Nah, beginilah situasinya di jalan Kalianak ini. Terlihat ini banyak sekali kontainer-kontainer ini. Terlihat ini ramai sekali. Ini kan di daerah Kalianak ini, soalnya ini ya daerah pergudangan ya, pergudangan kontainer-kontainer ini. Terlihat ini banyak sekali kontainer-kontainer. Ini saya ini perjalanan ini ya, perjalanan di saat PSBB yang kedua ini. Terlihat ini di daerah sini pun ini tidak ada perbedaan ya antara PSBB antara tidak. PSBB kan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, di daerah sini tidak ada perbedaan ya. Di sini pun ya sangat ramai sekali, didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar sejenis trailer. Soalnya apa kan, di daerah Kalianak ini kan ini ya daerah pergudangan, jadi ya masih bisa beroperasi. Soalnya ya ini ekspedisi. Terlihat ini depan ini sudah ramai macet ini ya di daerah Kalianak. Terlihat ini kontainer-kontainer ini di daerah Kalianak. Untuk jalan sebenarnya ini lebar, ada 3 lajur, cuma depan itu kan ada jembatan ya, menyempit. Jembatan Gerges di situ itu menyempit ya, maka dari itu ini sangat macet sekali ini, menghimbas penyempitan di daerah jembatan Gerges. Dan ini ada mobil trailer ini mau masuk, dan ketambahan ada mobil mau masuk ke kanan ke kiri ya, ini yang mengakibatkan merambatnya di daerah sini. Nah, ini sudah mulai jalan. Soalnya kan di daerah Kalianak ini kan mendekati pelabuhan ya. Kalau ke kanan tadi saya awali tadi itu mengarah ke Tanjung Perak, yaitu Tanjung Perak. Kalau ini mengarah ke Gresik ya, mengarah ke Gresik dan mengarah ke Osowilangun ya. Osowilangun situ pun juga ada pelabuhan baru ya, Teluk Lamong namanya. Di situ lebih besar daripada Tanjung Perak ya. Beginilah situasinya ya di daerah Kalianak. Soalnya kan ya ini ya kendaraan kan ya ini beroperasi penuh di daerah sini, soalnya tidak kena imbas PSBB. Terlihat ini sebelah kanan ini sangat ramai sekali ya, kontainer-kontainer ini ya, membawa ya yang pasti membawa barang ekspedisi ya dari luar negeri. Oke, ini untuk videonya saya skip ya, soalnya terlalu lama sekali macetnya di daerah sini, maka dari itu untuk videonya saya skip. Oke, ini sudah agak lancar juga, tapi ya masih kena macet di depan ya, soalnya kan di depan itu ada jembatan Gerges.
Nah ini terlihat ini sebelah kiri pun ini juga banyak sekali angkot-angkot, tapi sepi ya, soalnya kan kena imbas PSBB. Di sepanjang jalan ini di daerah Kalianak ini kan kanan kiri ini terlihat pergudangan semua ya, ini pergudangan kontainer-kontainer atau depo ya. Ini kena macet lagi. Oke, ini saya mau ambil ke kiri cuma tidak ini ya, tidak bisa. Saya skip kembali videonya. Ini sudah mau mendekati jembatan Greges ya, ini sudah mau mendekati. Terlihat ini kan menyempit ini ya, lihat ini kan ada depan saya ini ada mobil truk ini mau mengambil ke kanan, saya pun juga mau mengambil ke kanan. Soalnya kan dari 3 lajur jadi 1 lajur yang melewati jembatan Greges, maka dari itu ya sangat macet sekali di daerah sini, apalagi sore. Ya, ini saya perjalanan agak siang sebenarnya ini ya, jam 10. Jadi mendekati siang ini terlihat macet sekali di daerah sini. Soalnya kan untuk ini ya. Ya, soalnya kan di daerah ini ya, pelabuhan, mendekati pelabuhan ya, pelabuhan Perak ataupun pelabuhan Teluk Lamong. Maka daerah itu ya di sini ya sangat macet sekali. Soalnya kan di daerah pergudangan ini masih ini gantian ya, nih gantian ambil lajur kanan. Untuk terlihat sebelah kiri ini pun ya ada perumahan-perumahan ini, terlihat ini sebelah kiri ini. Dan yang tidak enaknya ya di daerah perumahan sini itu pasti polusi ya, polusi, soalnya kan dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar ya. Pastinya di daerah sini itu untuk rumahnya ini gampang kotor sekali oleh debu-debu, soalnya kan yang melewati kendaraan-kendaraan besar. Nah ini apalagi ya, apalagi kalau ada kendaraan besar ya, kendaraan macet atau mogok ya, ini sangat menghimbas sekali di daerah sini tuh, macetnya kemana-mana. Dan kalau ini kan ini saya ini mengarah ke Surabaya ya, mengarah ke Margomulyo ya, mengarah ke Margomulyo, tidak mengarahkan Gresik. Jadi kalau ingin ke Gresik lewat sini itu ada 2 tantangan ya. Yang pertama ini melewati jembatan Greges depan ini depan kiri ini ada rambu-rambunya jembatan. Yang kedua itu melewati jembatan Beranjangan ya. Di situ juga penyempitan ya. Jadi di situ itu sering sekali mobil mogok. Nggak tahu kenapa ya, di daerah Beranjangan itu banyak sekali kendaraan-kendaraan trouble. Jadi kalau di daerah Beranjangan situ itu ada kendaraan mogok, maka dari itu ya menghimbas dari daerah Lamongan, di daerah Lamongan, menghamba di daerah Margomulyo sampai situ exitnya tol Tandes itu, pokoknya menghimbas kemana-mana ya. Soalnya kan untuk di sini kan kendaraan-kendaraan besar ya, jadi ya gampang sekali mengunci. Nah terlihat ini kan jembatan ya, menyempit ya, dari 3 lajur menjadi 1 lajur, maka dari itu kayak tadi macet sekali. Terlihat ini sebelah kiri ini ada perumahan pun padat sekali di daerah sini. Nah di daerah sini itu tanah gerak ya, jadi untuk rumah-rumah pun ya kalau tidak kuat untuk bangunannya ya gampang rusak, soalnya di daerah Gresik. Ini masih Surabaya mendekati Gresik, jadi hampir perbatasan ya, perbatasannya itu di daerah Osowilangun. Nah tadi ada plakatnya Osowilangun dan mengarah ke Gresik, jadi mendekati perbatasan antara Surabaya dan Gresik. Terlihat ini arah berlawanan pun ini terlihat didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk ini. Oke, ini sudah mau ini ya lampu merah. Ini pun juga merambat, soalnya depan situ kan ada lampu merah ya, ada pertigaan kalau ke kiri mengarah ke Surabaya, kalau lurus mengarah ke Gresik. Jadi di depan lampu merah ini pun juga sering sekali macet ya, crossing saling mengunci, soalnya kan kendaraan-kendaraan besar sering sekali.
Nah ini ada plakat ya, kalau lurus mengarah ke Gresik, kalau ke kiri ya ini mengarah ke apa tadi ya, Jantip perkantoran, mengarah ke Surabaya. Ini saya ke kiri. Kalau di daerah Margomulyo ini enggak terlalu macet di daerah sini, terlihat ini. Cuma ini pun ya, kalau di daerah sini pun sebenarnya ini macet sekali kalau ada banjir atau apa, ada mobil mogok di sini pun biasanya macet sekali. Tapi ini enggak begitu macet ya. Yang macet tadi di daerah Kalianak. Di sini pun juga ini ya, di daerah pergudangan kontainer-kontainer. Terlihat sebelah kiri ini pun banyak sekali mobil-mobil parkir ini. Soalnya kan di sini kiri ini ya, kalau nggak salah ini Wak, kiri ini ada ini ya, penimbangannya untuk kendaraan besar. Ini mungkin apa ya, ngantri penimbangan atau apa ya, kurang paham ini saya ini ya, sebelah kiri ini. Oh ini sebelah kiri ini tempat uji kir kendaraan ya nih. Jadi tadi itu ngantri uji kir kendaraan ya, uji kir. Jadi di Margomulyo ini uji kir kendaraan untuk yang besar-besar ya, kayak ini kendaraan truk ataupun bis, elep sejenis itu. Jadi bukan ngantri penimbangan. Soalnya di daerah sini pun juga ada penimbangan ya. Soalnya saya juga lupa penimbangannya itu di daerah mana. Jadi yang tadi itu ngantri uji kir ya, uji kir untuk kendaraan-kendaraan besar. Dan depan ini terlihat ini jalannya rusak nih, terlihat ini depan ini, cuma ini diberi tanda. Nah ini. Dan di daerah sini pun juga sering sekali banjir ya di daerah Margomulyo ini. Jadi kalau banjir ya otomatis ini menghimbas semua. Soalnya kan tidak bisa lewat. Dan di daerah sini kan ini ya, di daerah pergudangan. Jadi ya banyak sekali kendaraan ngantri dulu surut, maksudnya ngantri surut airnya. Nah ini masuk pintu tol Pasar Turi Malang. Ini gate Margomulyo ataupun gate Dupak. Jadi yang ingin ke Surabaya, Malang tadi bisa masuk gate-nya yang tadi. Yang sering banjir itu di daerah sini yang tadi sebelumnya masuk gate tol atau di bawahnya tol tadi. Cuma tadi kan sudah banyak sekali perbaikan ya. Kayaknya nih ya, ini yang dicor ini ditinggikan jalannya. Oke, terlihat ini di daerah Jalan Margomulyo. Ini di daerah sini agak lenggang, nggak kayak di daerah Kalianak. Kalau di daerah Kalianak tadi kan macet sekali ya. Kalau di daerah sini terlihat ini lenggang sekali. Di jalur kiri pun ini juga sama ya tembusannya ya. Oke, dan sebelah kiri ini ada pom bensin. Oh kalau di daerah Margomulyo ini itu pergudangan ya, kayak pabrik-pabrik itu banyak sekali di daerah sini. Cuma ini kan sangat lenggang sekali ya, soalnya untuk pabriknya mungkin kan banyak yang tutup, maka dari itu di daerah Margomulyo ini ya lenggang sekali. Cuma kalau di daerah Kalianak tadi itu pergudangan kontainer kayak depo-depo begitu. Kalau di daerah sini itu banyak sekali pergudangan ya, pabrik-pabrik begitu ya. Jadi ya lenggang sekali, kena imbas PSBB mungkin ya di daerah sini, lenggang sekali soalnya di daerah sini. Oke, ini untuk video ini saya itu nanti saya itu mengarah ini ya, mengarah ke Manuan. Oke. Dari jalan ini tuh macetnya itu depan kan ada rel kereta api ya. Jadi ya banyak sekali kendaraan-kendaraan mengurangi kecepatan, maka dari itu ya menghimbas, maksudnya macet. Dan sebelah kiri ini banyak sekali jualan-jualan ini ya, tapi nggak begitu rame soalnya ini kan sepi ya, kena imbas PSBB. Jadi kalau hari-hari biasa ini sangat ramai sekali jualan-jualan. Ini terlihat ini kan ini ada rel ya, jadi ya banyak sekali kendaraan mengurangi kecepatan di daerah sini. Maka dari itu di daerah Margomulyo ya yang
membuat macet ya. Ini juga macetnya ya kadang ya panjang sekali. Ini ada bundaran, ini bundaran Margomulyo. Ini sebelah kiri ini ada pom bensin. Jadi kalau ingin ke Surabaya Pusat ini ke kiri, kalau ke kanan ini mengarah ke Gresik, mengarah ke Benowo, dan seterusnya ini saya ke kanan. Oke lah, di daerah sini pun ini jalannya sekarang sudah diperlebar ya. Jadi kalinya itu ditutup jadi jalan. Ini saya lurus, cuma ini saya ke kiri ya, mengarah ke Manuan. Kalau lurus ya mengarah ke Benowo dan seterusnya. Ini sebenarnya dulu itu kali ya, kali terus dijadikan jalan kayak ini dan seterusnya, cuma belum semua, bertahap. Oke, dan sebelah kiri ini pun juga ada pom bensin. Nah di daerah sini pun ini macet juga ya di daerah sini, dan banjir, sangat rawan banjir sekali di daerah sini. Cuma sekarang kan sudah banyak sekali perbaikan ya. Gorong-gorong pun juga diperdalam. Nah di daerah sini pun juga macet, banjir juga. Ini situasinya di daerah Balongsari ya, Balongsari. Di daerah sini itu biasanya banjir ya, tapi ini kan untuk kanan kiri ini untuk gorong-gorongnya pun sudah diperdalam ya, ini sudah diperbaiki. Mungkin sekarang yang untuk musim hujan mungkin sudah tidak banjir. Dan untuk video ini nanti saya finishkan di lampu merah Balongsari. Untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan episode lagi mengarah ke daerah Manuan dan meluncur menuju ke Citraland. Nanti akan saya buatkan episode. Dan sebelah kiri ini ada Kimia Farma. Kanan kiri pun nih di daerah sini ya banyak sekali pertokoan, pertokoan. Kanan kiri terlihat ini. Nah depannya ada lampu merah ya. Untuk videonya saya finishkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.